Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bye-bye. 1 Yohanes ayat 1 sampai 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bye-bye. Thank you. God bless you. 1 Yohanes 1 sampai 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. God bless you. Dah. 1 Yohanes ayat 1 sampai 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bye. Super Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terima kasih sampai dan memberkati. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terima kasih. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terima kasih. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mencucikan kita dari segala kejahatan. Dadah, happy Sunday. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah
setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terima kasih. Amin. Yohanes 1 ayat 9. Segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengampuni dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Happy Sunday, God bless you. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terima kasih. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakui, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa dan menyucikan dari segala kejahatan. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Dan selamat hari Minggu juga ya buat kita semua. Wah, kakak senang sekali bisa jumpa lagi dengan adik-adik yang ada di rumah. Nah adik-adik, kita juga bersyukur ya pagi hari ini bisa ketemu lagi untuk sama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kakak mau tanya dulu nih sebelum kita mulai, gimana kabar adik-adik yang ada di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat ya ikut sekolah minggu. Nah adik-adik, kemarin kakak juga dengar ada adik-adik yang baru pulih dari sakit. Kita berdoa semoga adik-adik yang baru pulih dari sakit semakin dipulihkan Tuhan sehingga bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala dengan tubuh yang sehat. Oke, sebelum kita mulai ibadah ini, yuk kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang terus mengalir di dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu. Tuhan, sebentar kami mau memuji Tuhan, kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati adik-adik yang ada di rumah. Mereka boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan duduk baik, dan juga memuji Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Papa berkati juga kakak sekolah minggu yang melayani pada hari ini. Berkati waktu yang indah ini dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, Tuhan menjaga kita tidak hanya saat kita sedang bangun atau sedang beraktivitas, tapi Tuhan juga menjaga dan melindungi kita saat kita tertidur. Karena itu siapa yang tadi pagi bangun tidur langsung berdoa bersyukur kepada Tuhan? Wah, pasti semuanya hebat ya. Tidak lupa untuk berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menjaga kita saat kita tidur maupun saat kita beraktivitas. Nah, pagi ini kakak mau ajak adik-adik juga untuk memuji Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan dan mengatakan selamat pagi kepada Tuhan. Yuk kita nyanyikan pujian ini ya. Selamat
Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Adik-adik, setiap kita, kakak maupun adik-adik pasti pernah bukan merasakan kebaikan Tuhan. Ketika kita lagi rasa sedih, Tuhan pasti menghibur kita. Ketika kita lagi rasa kesusahan, Tuhan juga pasti menolong kita. Atau ketika kita lagi merasa sendirian, gak punya teman, Tuhan selalu ada buat kita untuk menjadi sahabat kita karena Tuhan mengasihi kita. Nah, buat adik-adik yang juga mungkin pernah mengalami sakit, entah itu demam, panas, dan lain sebagainya. Ketika kita minta tolong sama Tuhan, Tuhan juga menyembuhkan kita. Wah, Tuhan Yesus baik ya adik-adik ya. Bahkan banyak kebaikan lain yang Tuhan buat dalam hidup kita. Pagi ini kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu pujian yang berjudul Tuhan Yesus Baik. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
tak berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Eva. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita supaya firman Tuhan yang kita dengarkan boleh kita dengarkan dengan sungguh-sungguh, kita ingat selalu, bahkan kita lakukan dalam hidup kita supaya orang yang melihat kehidupan kita bisa memuliakan nama Tuhan dan hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Yuk kita nyanyi sama-sama firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus. Hari ini, di pagi yang indah ini, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Eva ingin sekali mengajak adik-adik sekalian untuk bersatu di dalam doa. Namun sebelumnya, Kak Eva ingin mengajak adik-adik sekalian untuk duduk yang manis, jangan lari sana-sini ya. Kita akan menghadap Tuhan. Maka dari itu kita perlu serius, sungguh-sungguh menyiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tema hari ini berjudul Jangan Iri. Nah, sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Eva ingin mengajak adik-adik semuanya untuk membuka Alkitab yang terambil dari Lukas, pasal yang ke-10, ayat yang ke-38 sampai yang ke-42. Adik-adik bisa mendengarkannya ya, dan melihat dan mendengarkan dengan seseksama. Judulnya Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memberikan bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, yang dikatakan orang yang berbahagia adalah orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, suatu kali di tengah hutan yang sejuk dan damai, hiduplah keluarga beruang yang bahagia. Wow! Di dalam rumah ini terdapat keluarga beruang yang berbahagia. Di sana ada Papa Fir, ada Mama Fir, ada kakak dan juga adik. Mereka hidup bahagia bersama-sama. Nah, tetapi adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, tahukah kalian bahwa mereka, meskipun mereka adik kakak, tetapi mereka memiliki perbedaan sifat, memiliki perbedaan karakter, dan memiliki perbedaan prestasi. Nah, kakak Bir yang ketika dia di sekolah, dia adalah seorang anak yang berprestasi. Lalu si kakak Bir juga, dia tuh jago sekali main musik, dia suka hiking, pinter, anak yang aktif sekali di luar rumah, aktif di sekolah, dan banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Sehingga banyak sekali orang yang memuji dia karena kepandaiannya. Nah, sedangkan kalau si adik itu yang di belakang, adik itu suka makan. Selain suka makan, dia tidak terlalu pintar seperti kakaknya dan tidak terlalu berprestasi seperti kakaknya, dan juga dia lebih suka tinggal di rumah. Tetapi meskipun begitu, si adiknya ini senang sekali membantu orang tua. Dia suka membereskan tempat tidur, dia suka bantu mama papahnya. Kalau disuruh ke warung, dia langsung semangat sekali. Akan tetapi ternyata orang-orang sering membandingkan dia. Ataupun terkadang tanpa sengaja kakak Bir ini selalu dipuji oleh orang-orang ataupun sama mama dan papahnya. "Wah, anakku pintar sekali. Semoga kamu sukses ya, Nak. Mama bangga sekali sama kamu." Tetapi ternyata hal itu membuat adik Bir ini sedih sekali. Merasa, kok aku gak seperti kakak ya yang pintar? Kok aku gak seperti dia ya? Akhirnya, apa yang terjadi? Karena ketika dia tidak bisa seperti
menjadi kakaknya, akhirnya dia sedih sekali. Dia sedih sekali, dia galau, dan akhirnya dia iri hati. Dia cemburu sama kakaknya. Dan akhirnya dia menjauhi kakaknya, dia gak mau ngomong sama kakaknya, dan dia pengen banget kakaknya itu kalah sama dia. Dia pengen lebih unggul dari kakaknya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kisah yang dialami oleh kakak Bir dan adik Bir juga ternyata dialami oleh tokoh firman Tuhan yang telah kita baca tadi, yaitu Maria dan juga Marta. Memang ada apa sih? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dalam keluarga ini? Apa yang terjadi pada Maria dan juga Marta? Nah, ternyata diceritakan suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan. Wah, Tuhan Yesus mau kemana ya? Kok dikatakan dia pergi ke suatu kampung di tengah perjalanan. Nah, adik-adik yang kasih Yesus Kristus, ketika Yesus dan murid-muridnya berjalan gitu ya, berjalan di tengah perjalanan, lalu Tuhan Yesus singgah di satu rumah. Lalu dia tiba di rumah Tuhan Yesus dan murid-muridnya tiba di rumah di kampung, tinggal bersama dengan Maria dan Marta. Nah, dikatakan firman Tuhan katanya, seorang perempuan bernama Marta ini menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Jadi dengan senang hati ketika dia tahu Tuhan Yesus berada di perjalanan, dia membuka pintunya dan menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Tetapi Marta tidak sendirian. Marta mempunyai seorang saudara, yaitu yang bernama Maria. Nah, dia mempunyai saudara yang namanya Maria. Teman-teman, kalau kita lihat dari sini, Marta baik sekali ya. Dia mau membuka pintu dan dia mau menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Lalu ketika Marta tahu bahwa Tuhan Yesus mau singgah di rumahnya dan dia telah menerima Tuhan Yesus dan muridnya di rumahnya, apa yang dilakukan oleh Maria dan Marta ya selanjutnya? Nah, adik-adik yang dikasih Yesus Kristus, ternyata mereka punya dua cara yang berbeda dalam menyambut Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berada di rumahnya. Memangnya apa sih yang dilakukan oleh mereka? Apa sih perbedaannya? Nah, perbedaannya di sini nih. Ketika Tuhan Yesus dan muridnya datang masuk ke rumahnya Marta, Marta langsung cepat-cepat bergegas ke dapur dan dia sibuk sekali masak untuk melayani Tuhan Yesus dan murid-muridnya dengan memberikan makanan kepada mereka. Sedangkan Maria tidak pergi ke dapur. Maria duduk di kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan berita firman Tuhan. Tetapi ternyata ketika Marta masak, Marta melihat, wah, kok Maria malah enak-enakan duduk di situ, sedangkan kok aku sibuk di sini. Sehingga apa yang terjadi? Wah, dan yang terjadi adalah ternyata Marta iri hati. Marta kesel. Kenapa sih? Dia malah duduk aja gak mau bantu aku. Dia malah enak-enakan duduk di situ. Dan kenapa juga Tuhan tidak menyuruh dia untuk membantu aku? Dan akhirnya apa yang dikatakan Marta kepada Tuhan Yesus? Ia berkata, Tuhan, suruhlah Maria membantu aku. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan mengusahakan diri sendiri dengan banyak perkara. Maksudnya adalah
kamu jangan pusing-pusing, kamu gak usah marah-marah, gak usah iri hati. Sebab apa yang dilakukan Maria adalah hal yang baik, adalah hal yang benar. Mendengarkan firman Tuhan juga adalah hal yang baik dan hal yang benar dalam melayani Tuhan Yesus. Dan apa yang dilakukan Marta juga adalah hal yang baik dan hal yang benar. Ketika Tuhan Yesus datang, dia mempersiapkan dan memberikan persembahan, melayani Tuhan dengan baik. Jadi kedua-duanya sama-sama baik dalam hal melayani Tuhan Yesus. Meskipun Maria duduk mendengarkan firman Tuhan, sedangkan Marta masak, tetapi dua-duanya sama-sama Tuhan terima. Dua-duanya sama-sama baik dalam hal melayani Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ternyata meskipun kita hidup di dalam keluarga, ada kakak dan ada adik, kita memiliki perbedaan yang berbeda-beda ya. Dan ternyata juga sering sekali ada pertikaian dan membuat perbedaan, dan ada juga perbedaan yang membuat kita cemburu atau iri hati. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita jangan iri hati. Pertanyaannya, mengapa sih kita jangan iri hati nih teman-teman? Nah, sebelumnya kita lihat dulu. Ternyata teman-teman yang dikasihi Yesus Kristus, iri hati adalah perasaan yang timbul ketika kita tidak bisa seperti orang lain. Nah, sama-sama ya seperti kakak Bir dan adik Bir, sama seperti Maria dan Marta. Keduanya ada perasaan iri hati gitu ya. Iri hati kepada yang lain. Kenapa bisa iri hati? Apa itu iri hati? Iri hati itu adalah perasaan kita ketika kita tidak bisa seperti orang lain. Kita tidak bisa, adik Bir tidak bisa seperti kakak yang berprestasi dan juga pintar main musik dan juga dia suka hiking. Dia tidak bisa menjadi seperti kakaknya. Atau ada iri hati karena dia tidak bisa atau berbeda seperti Marta cara melayani Tuhan dengan Maria. Tetapi tahukah adik-adik bahwa iri hati itu dapat berdampak negatif loh kalau kita terus-terusan memelihara perasaan itu di dalam hati kita. Apa saja? Itu yang pertama, dari iri hati membuat kita menjadi sedih, marah, atau bisa juga menjadi benci. Nah, kenapa sih kayak gitu? Kita akan bahas mengapa sih kita jangan iri hati, bagaimana sih supaya kita terhindar dari iri hati. Tadi sudah dijelaskan apa itu iri hati. Iri hati adalah perasaan yang timbul dalam diri ketika diri kita tidak bisa seperti orang lain. Nah, adik-adik yang kasih Yesus Kristus, dalam Kejadian 1 ayat yang ke-31 berkata bahwa maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Nah, adik-adik yang dikasih Yesus Kristus, kalian tahu nggak? Firman Tuhan dari Kejadian 1 ini berbicara tentang penciptaan. Jadi setelah Tuhan menciptakan manusia, Tuhan juga mengatakan bahwa seluruh yang diciptakannya dari hari pertama dan hari ke-6 itu sungguh amat baik. Jadi firman Tuhan ini ingin mengatakan apapun itu yang diciptakan oleh Tuhan, termasuk anak-anaknya, termasuk manusia, termasuk adik-adik dan juga Eva, adalah ciptaan yang sungguh amat baik. Nah, karena kita itu ciptaan yang sungguh amat baik, kita tuh punya potensi yang baik juga dalam melayani Tuhan untuk dikembangkan. Nah, Kak Eva nggak sendirian nih ya. Ayo kita tebak-tebakan. Adik-adik ada yang tahu nggak ini hewan apa ya ketiga-tiganya ini? Ada yang tahu?
Coba lihat yang gerak-gerak ini, hewan apa? Ya, ini burung. Tapi bukan burung pipit. Ini namanya burung Raja Wali. Yang kedua ini adalah ayam betina. Dan yang ketiga ini adalah burung merpati. Tahukah adik-adik bahwa ketiga hewan ini termasuk hewan unggas-unggasan? Mereka unggas-unggasan, tetapi meskipun mereka termasuk dalam kategori unggas-unggasan, ternyata mereka memiliki keunikannya masing-masing dan perbedaannya masing-masing. Kalau Raja Wali, dia bisa mengepakkan sayapnya dengan lebar dan tinggi sekali ketika dia terbang. Dan dia memiliki kekuatan yang luar biasa, cakram yang luar biasa di bagian kakinya. Tetapi berbeda dengan ayam, meskipun sama-sama dalam kategori unggas, berbeda dengan ayam. Ayamnya tidak bisa terbang tinggi seperti Raja Wali. Tetapi ayam paling banyak kita temui dan kita makan tiap hari. Kelebihan ayam, dia bisa memberikan asupan gizi kepada kita, baik telurnya dan juga dagingnya. Bahkan ada juga banyak ayam yang dikoleksi sebagai ayam hias. Dan yang ketiga, merpati. Merpati biasanya suka dimainin ya sama bapak-bapak atau kakak kita untuk adu lomba lari gitu ya. Tetapi maksudnya di sini gimana? Walaupun mereka sama-sama satu spesies, mereka adalah jenis unggas-unggasan, tapi ternyata mereka itu berbeda. Tetapi walaupun berbeda, mereka memiliki kekuatannya masing-masing. Demikian juga kitalah sebagai anak-anak Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya diciptakan sangat amat baik. Meskipun kita diciptakan sangat amat baik, tetapi perbedaan bukan berarti dianggap lebih kecil dan yang satu lebih besar. Yang satu tidak layak, yang satu layak. Tetapi justru perbedaan adalah kekayaan dari diri kita masing-masing. Misalnya aja adalah teman-teman yang berbeda, kok kulitnya putih, kok yang saya hitam manis, kok dia punya sepeda, saya tidak punya sepeda, ataupun kok dia pintar masak, aku enggak, dia pintar main musik, suaraku bagus atau tidak. Semua orang mempunyai kelebihan yang masing-masing. Karena itu, apa yang telah kita miliki dan apa yang kita bisa lakukan, berikanlah yang terbaik, ekspresikanlah yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Jangan ada di antara kita yang iri hati. Kalaupun kita ingin seperti orang-orang di sekitar kita, kalau kita tidak bisa, kita bisa ngomong baik-baik dan minta diajarkan. Gak usah kita menjadi iri hati. Kenapa seperti itu? Karena sebagai anak-anak Tuhan, semuanya kita harus memiliki kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Demikianlah adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini. Kiranya adik-adik terus dapat mengasihi satu dengan lain. Jangan iri, tetapi murah hati. Jangan iri, jangan cemburu, tetapi kita terus sabar, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Terus mengasihi teman-teman kita sekalian. Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, tugas hari ini adalah tugas hafalan ya, yang terambil dari 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Kak Eva tunggu ya tugasnya. Oke adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, selanjutnya kita akan lanjut untuk doa tutup. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur sebab Tuhan telah memimpin kami sehingga kami telah berada di ujung akhir ibadah pada pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Mu yang telah kami dengar, agar kami boleh belajar menjaga hati kami
untuk selalu mengasihi, untuk selalu sabar, untuk selalu murah hati, tidak iri hati, tidak cemburu, memegahkan diri dan juga sombong. Sebab Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan pasti telah memberi yang terbaik. Tuhan menciptakan kami unik, Tuhan menciptakan kami sungguh luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami serahkan di persekutuan ini hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, senang sekali ya Kak Eva bisa ketemu dengan adik-adik. Kita telah di ujung acara. Dan telah mengakhiri persekutuan ibadah pada hari ini. Untuk itu, adik-adik semua tetap semangat, jaga kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Bye-bye.